Sobat Elektorial dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi di ruangan ini ya, di ruangan Elektorial Podcast dari KPU Kota Blitar. Kalau untuk episode kali ini, saya di sini ditemani oleh dua orang laki-laki gitu kan. Kemarin udah laki-laki, terus kapan perempuannya ada di sini? Nanti ditunggu aja ya Sobat Elektorial semuanya. Di sini ada teman saya di sini namanya Mas Agung dari The Traveler Kota Blitar ya Mas ya? Betul. Oke, betul. Kalau yang di sebelahnya yang bajunya sedikit mewah gitu ya. Wow. Ini ada Mas Robi gitu. Mungkin silahkan menyapa teman-teman dulu ini Mas Robi dan Mas Agung. Mas Robi dulu sepertinya. Saya mau mengucapkan selamat pagi, siang, sore dan juga malam kepada yang nonton di channel YouTube ini. Lengkap ya, Rek? Biar komplit, kayak jamu kayaknya. Jamunya apa ini? Pegelino atau jamu tolak lesu? Beras kencur ya. Oh, beras kencur. Kepanjangannya? Biar awak Mujur. Oke. Kesibukannya apa Mas Robi? ada kegiatan di kantor itu. Rutinitasnya ini ya, tentu ya. Rutinitas di kantor dan juga liputan. Oke, siap. Kalau Mas Agung, ini komunitas The Traveler ya Mas Agung ya? The Travelers Blitar. The Travelers Blitar. Itu kalau The Travelers Blitar itu apa tuh Mas? Nah, komunitas The Travelers Blitar itu berawal dari dulu founder kami itu orang-orang yang suka dolan. Nah, dolan belusuan Blitar. Nah, mereka tidak menyimpan sendiri hasil perjalanan mereka, tapi di-share. Nah, jadi kita bisa berbagi bersama kisah perjalanan seperti apa, wisata di Blitar seperti apa, seperti itu. Oh, gitu. Kalau yang di Instagram itu Share Blitar ya? Ya betul, Share okay. Blitar. Jadi komunitas dolan. Wah, Dolan-dolan wisata. Dolan Mas. ajakin dong Mas. Ajakin dong Mas. Ini kalau The Trav kan keliling Blitar ya? Siap. Yang paling ujung di Blitar itu mana yang sudah dijajaki? Kami Yang paling sulit itu lebih ke arah pantai-pantai gugusan di Ngadipuro. Itu pantainya indah sekali, tapi sayangnya mohon maaf jalannya di sana penuh perjuangan. Oke. Nah, seperti itu. Tapi seru, Pak. Enggak masalah. Mas Robi mau nyoba? Kayaknya udah pernah juga. Cuman mungkin pendokumentasiannya yang berbeda gitu aja. Oh, sama Mas Kapan ikut ayo collab dokumen di sana. bisa. Kita schedulekan ya. Podcastnya dengan mereka. Kita bisa kok nanti kolaborasi, tapi kalau dengan saya pastinya nanti kita sosialisasi tentang pemilu, tapi di pantai nanti sosialisasinya karo apa Mas? Iya, kalau di pantai kan ada ini juga kan, para nelayan itu yang punya hak pilih juga kan tentunya. Nah, Akhirnya dia membantu saya. Happy saya kalau Sambil seperti cari ini. ikan ya nanti ya. Padahal kan saya tuh maunya ngelak, tapi malah dikasih. Oke lah. Kalau Mas Robi, ini pemberitaan yang lagi hot apa nih Mas? apa ya kalau misalkan di Blitar yang kemarin baru ada kejadian gede itu kan yang di Sadeng Kargonang itu kan. Nah, itu kejadian yang gede. Yang sebelumnya ada peristiwa perampokan rumah dinas wali kota dan sebagainya, itu yang kejadian-kejadian gede kan itu. Nah, ini kaitannya dengan berita nih ya, berita dan sosial media yang beredar di masyarakat. Kalau di Sadeng itu kan kemarin ada yang bilang ada yang dihantui, ada yang mendengarkan pendengaran yang berbeda dari kita ya Mas ya, ada ya. Itu beneran gak sih Mas? Kalau kemarin kita ke sana itu memang ada orang yang bercerita gitu kan bahwa ya karena kita lihat bahwa korban ini sudah tidak utuh lagi kan, sebagian korban ini sudah tidak utuh lagi, dan saat ditemukan atau saat korban itu dikebumikan itu kan juga
keadaannya juga masih seperti itu. Nah, ada orang yang bercerita bahwa mereka itu bermimpi untuk dimintai tolong mengambilkan barang sama korban gitu, mengambilkan barangnya. Nah, setelah dilihat ternyata itu masih ada bagian dari tubuh korban itu, part ya. body part, bukan body protector lah ya. Ini kok warning terus. Saya nanti kena marah terlalu banyak dikat ini. Oke. Saya bentar. Haus? Ada minumnya? Kayaknya kering nih. Teman-teman bisa tolong asik. Oke, kita dapat sponsor untuk minuman ini ya. Oh iya. banyak sponsornya. Iya, sponsor minuman kita dari dapur belakang. Oh, berarti ini dari Mas Aris kayaknya. Halo Mas Aris, mana tadi? Oke, kalau kayak gitu sebenarnya kan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan ya. Benar, Itu kan benar. nggak bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa mereka Benar. mendapat mimpi atau mendapat bisikan dan lain sebagainya. Itu masuk itu bisa saya bilang hoax nggak sih gitu? Karena gini, itu kan setelah ada orang yang bermimpi mungkin ya, saat itu ada orang yang bercerita ada orang yang bermimpi itu, tapi setelah itu orang yang bermimpi itu mendatangi lokasi yang ditunjukkan sama korban ini, dan di situ ada ini ditemukan bagian dari tubuh itu tadi. Jadi dari mungkin yang sebelumnya itu unlogic ya, nggak logik gitu kan. Nah, habis itu ada logiknya ini bahwa setelah itu ditemukan bagian dari tubuh korban ini, sehingga kalau kita ngomong soal ini, kita ngomong soal peristiwa penemuannya gitu loh, masih ya, bahwa di situ itu masih ada ditemukannya bagian dari tubuh korban seperti itu. Oke, berarti apa ya? Yang pemberitaan maksudnya ketika ini beredar di masyarakat kan sering ya, lewat benar. WhatsApp ya, kayak gitu, sering masih ada teror lah, yang nantinya ada berita juga katanya mau direlokasi orang-orang yang ada di situ, karena udah nggak berani tinggal di situ lagi karena banyak gangguan dan lain sebagainya. Itu apa ya? Agak meresahkan sih bagi saya. Kalau sejauh ini saat saya kejadian itu ke sana, pas kejadian itu ke sana, bahkan beberapa hari saya dan juga teman-teman itu ke sana itu enggak ini sih, enggak mendengarkan itu sih gitu loh. Artinya enggak mendengarkan bahwa mereka itu dihantui. Kalau dimintai tolong iya, dimintai tolong untuk mengambilkan barangnya gitu loh. Dimintai tolong untuk mengambilkan barangnya oleh si korban itu, bermimpi diminta tolong untuk mengambilkan barangnya. Nah, setelah orang yang bermimpi dan ketemu itu menuju lokasi yang ditunjukkan, ternyata di situ masih ada bagian dari tubuh. Katanya sih seperti itu, kata orang ini, dan di situ ternyata benar ditemukan bagian dari tubuh korban ini gitu loh. Oke. Serem ya? Ya serem sih. Serem banget gelakannya. Serem banget. Ya, masih lebih serem lagi kalau Mas Agung ini mereka sukanya jalan-jalan yang ke tempat yang belusuan tadi. Itu kadang itu tempatnya juga sama ya Mas ya? Ya mungkin Yang kayak disucikan misalnya sih. ya, kayak jadi sebenarnya bisa dibilang ini adalah hidden gems-nya Blitar, tapi tempatnya juga banyak mitos-mitosnya di sana. Nah, kalau Mas Agung pernah nggak itu dengar mitos apa dari warga yang ada di lokasi wisata yang pernah dikunjungi lah? Nah, kalau jujur, kalau saya sendiri memang masih belum pernah ya menemui kasus-kasus mistis, istilahnya dalam tanda kutip mistis ya. Tapi intinya kalau kami bepergian kemanapun, kuncinya satu, jangan lupa sopan gitu. Pasti kita kalau kuncinya dimanapun sopan, insya Allah kemanapun kita akan aman. Dan kalau ada aturan jangan berenang di situ atau jangan ke sana, ya kita ikuti, jangan dilawan. Intinya itu saja. Nah, ini gini, kan kita, kalau saya dengan Mas Robi sama Mas
Agung. Kebleng rek. Guru horor. Oke, kan kaitannya dengan yang sering beredar ya. Ini masih sering beredar juga berita-berita hoax seputar lokasi wisata ataupun pemberitaan-pemberitaan yang ada di Blitar melalui jejaring WhatsApp ataupun jejaring sosial media kan banyak ya. Iya. Itu kalau dari Mas Agung yang admin ya, masih admin ya? Betul, salah satu admin. Itu gimana sih nyaring berita-berita itu supaya nggak masuk ke dalam sosmednya Mas? Oh, maksudnya proses untuk disampaikan ke publik. Nah, untuk teman-teman dari divisi Share Blitar, lalu TikTok atau IG yaitu Share Blitar. Nah, itu harus tahu dulu sumbernya dari mana. Dipastikan sumbernya itu yang kredibel. Nah, kalau sudah asli itu kredibel, itu nanti kami baru akan menyampaikan ke publik, diposting seperti itu. Nah, itu pun kami juga pilah-pilah, kan intinya kami bergerak dalam wisata. Ya kurang lebih seputar wisata yang kami bahas seperti itu, Mbak. Pernah nggak Mas itu kalau berita kayak gitu ada yang nyanggah? Ya jadi unggahannya sampean misalkan tentang wisata apa ya? Yang di kota Makam Bung Karno gitu, ceritanya tentang Makam Bung Karno gitu, terus di bawahnya sampean kasih narasi ya pastinya kan ya. Betul. Terus ada nggak sih yang pernah menyanggah gitu di kolom komentar? Mungkin istilahnya kami tidak menutup kritik dan saran ya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya bahan atau mungkin ilmu baru, kami sangat terbuka. Nah, tapi kembali tadi untuk menulis suatu artikel atau suatu postingan, kami pasti akan melihat dulu sumbernya yang pasti. Kemudian kami juga dalam artian harus kami posting tidak keluar dari jalur The Traveler seperti itu. Kalau Mas Robi, sumber berita itu ngambilnya dari mana? Jadi gini, mungkin ada perbedaan saya dan juga dengan Mas Agung ya, gitu. Ada perbedaan. Kalau Mas Agung itu media sosial, kalau misalkan saya ini media mainstream, itu ada perbedaan yang sangat mencolok kalau menurut saya gitu. Kalau di media mainstream itu kan kita ada beberapa aturan kan, bahkan kita juga ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dan selain itu kita juga ada kode etik. Nah, itu yang membedakan di antara media sosial dan juga media mainstream yang kita naungi masing-masing ya. Jadi kalau ngomong soal sumber berita itu dari mana, tentunya yang kita sampaikan itu adalah sebuah peristiwa yang notabene itu benar-benar terjadi, dan tentunya sebagai narasumber ini orang yang kredibel atau orang yang punya kompeten di bidangnya. Misalkan nih tentang penyelenggaraan pemilu, siapa sih yang berhak menjadi narasumber? Tentunya adalah komisioner KPU ataupun Bawaslu kan seperti itu. Nah, jadi itu yang kita benar-benar ada peristiwanya. Misalkan kemarin ini di Sadeng, misalkan di kejadian di Karanggondang di Sadeng. Nah, ini kan peristiwanya benar-benar terjadi. Nah, itu yang kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan itu peristiwanya, dan kita gali apa sih penyebabnya. Terus siapa sih yang melakukan itu kan, kayak itu. Itu yang kita gali. Jadi yang kita gali itu faktanya yang ada di situ. Oke. Jadi ya kalau misalkan nih Mas ya, kan kita semua punya grup WhatsApp ya, teman-teman di sini, timnya kita podcast juga semua punya grup WhatsApp. Kan kadang kita juga banyak di grup WhatsApp itu ada kabar gitu. Di sana nanti misalkan ya, korban menghantui kemana-mana, tidak hanya di Sadeng itu. Berita hoax seperti itu kan sering kita terima masuk ke WhatsApp group dan lain sebagainya. Itu kalau dari media mainstream seperti yang Mas Robi miliki, itu cara mengcounter berita-berita seperti itu supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalkan juga kan banyak ya berita-berita lain yang berujung pada meresahkan masyarakat, padahal itu masih belum valid. Itu kalau dari media mainstream itu seperti apa? Jadi gini, kalau misalkan aku ini menerima pesan yang seperti itu kan gitu kan. Kalau misalkan menerima pesan seperti itu,
langkah pertama nggak aku teruskan. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, kita berpikir logik aja lah, gitu loh. Kita berpikir logik, kita berbicara sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Itu kan kalau misalkan seperti itu kan kita juga tidak bisa menjelaskan secara ilmiah kan gitu. Terkecuali kalau setelah ada teror itu dan itu diiringi dengan adanya fakta, itu beda cerita kan. Kalau misalkan itu masih asumsi-asumsi atau ini kita tidak bermain di ranah itu kan gitu. Kita berbicara soal fakta yang ada gitu kan. Kalau misalkan yang saya ceritakan tadi itu bahwa ada orang yang bermimpi, itu kan berdasarkan pengakuan orang yang bermimpi kan seperti itu. Nah, setelah itu ada fakta lagi bahwa dia di mimpi itu dia dimintai tolong kan gitu. Dimintai tolong untuk mengambilkan barang. Ini nggak tahu nih, seorang ini barangnya apa kan gitu, nggak tahu. Nah, setelah dia didatangi tempatnya itu yang ditunjuk itu ternyata ada bagian dari korban itu kan gitu. Nah, itu kan ada faktanya di situ. Faktanya di situ. Jadi apa yang kita sampaikan ke publik itu adalah fakta yang ada di lapangan. Seperti itu. Ya, itu kan kejadian yang benar-benar terjadi ya, Mas. Terus ini yang sering beredar lagi kan berita-berita hoax yang kaitannya kalau kemarin saat COVID, terutama saat COVID yang vaksin dilarang dan lain sebagainya seperti itu hanya sebagai contoh. Itu bagaimana mengeluarkan fakta-fakta itu jadi untuk meredam kekhawatiran di masyarakat. Itu pernah nggak dari media mainstream itu melakukan hal itu? Jadi gini, kita ngomong soal pandemi, mungkin di masyarakat ini dalam tanda kutip masih ada yang percaya dan tidak kan gitu. Tapi kalau saya secara pribadi bahwa pandemi ini it's true gitu loh, benar gitu loh, ada gitu loh. Nah, ya karena adanya peristiwa ini dan adanya banyak korban gitu. Nah, saat itu pemerintah memberikan solusi bahwa vaksin menjadi solusinya. Ya, kita secara pribadi ini aku belum menemukan solusi lain selain vaksin. Maka dari itu ya tentunya aku ikut vaksin kan gitu. Ya. Ikut vaksin. Maksudnya gini loh, Mas, kan di berita banyak ya kita sering nemui kalau dulu kemarin itu kan diberitakan yang vaksin itu berbahaya dan malah bikin sakit dan lain sebagainya. Pernah ya kita kalau di grup WhatsApp, termasuk di grupnya The Travelers juga ada orang-orang yang mengirim seperti itu ya, Mas ya. Betul. Itu cara media mainstream untuk memberikan keyakinan sama masyarakat itu seperti apa? Kalau secara pribadi kan ya oke lah. Media mainstream itu kan tujuannya untuk mendidik kan. Jadi punya tujuan untuk mendidik masyarakat juga kan. Jadi kita juga harus berbagi informasi yang benar gitu. Artinya kita mendidik, dan tentunya cara kita mendidik gimana? Cara kita mendidik itu dengan kita menghadirkan narasumber yang kredibel di bidangnya. Kalau misalkan di lingkup Kota Blitar, kota dan kabupaten, mungkin siapa sih yang kredibel dalam hal ini yang ngomong? Mungkin dari Satgas COVID kan seperti itu, ataupun dari Kepala Dinas Kesehatan yang notabene jadi sekretaris kalau nggak salah, dari sebagai sekretaris Satgas COVID, ataupun dari pucuk pimpinan pemerintahan, bisa bupati, wali kota, dan juga kalau di dalam Satgas itu masih ada BPBD yang juga menaungi itu gitu loh. Kalau yang itu kan kalau media ya, media mainstream. Kalau di medsos, Mas, ini kan di medsos kan sering juga kita dapat yang kayak WA seperti itu, misalkan The Traf ada grup WA-nya ya? WA grup, ya. Boleh kita gabung? Boleh, terbuka, kami terbuka. Sudah gabung apa belum? Belum. Silakan. Jadi nanti bisa ini mungkin kalau mau wisata bisa masuk nanti kan? Nanti kita tukar-tukaran nomor ya. Urusan di belakang saya ikut-ikut. Oke, itu untuk Mas Agung itu kan membernya ada berapa Mas sekarang, Mas? Untuk member The Traf Group ya, itu sekitar 200-an berapa? Kan maksimalnya 250 sekian ya. Itu hampir full itu sekarang saat ini.
Ya meskipun ya namanya grup ya mungkin ada yang aktif ada yang pasif seperti itu. Terus kan sering ya ada masuk yang posting itu, bebas Pernah. nggak sih teman-teman yang masuk di grup itu untuk posting berita atau ajakan seperti itu? Jadi begini Mbak, untuk setiap member grup itu kami kan pasti tidak bisa tahu dulu sebelum mereka posting. Ya. Nah, untuk itu kami jika sudah terjadi itu yang pertama kami kan sekarang ada fitur hapus sebagai admin. Itu kami hapus dulu. Kemudian kami juga akan menjabri member yang mengirim itu tadi dan juga memberi edukasi. Dan jika itu sudah pasti hoax lah ya, kalau misalkan itu memang fakta itu tidak masalah bagi kami. Tapi jika itu adalah suatu berita bohong, itu akan kami beri edukasi bahwa ini adalah pesan berantai yang bohong, dan akan segera kami beri informasi di WA Group bahwa pesan tadi itu adalah berita bohong, sehingga minimal The Travelers dari WA Group itu saja sudah memutus mata rantai penyebaran berita bohong itu tadi. Itu udah pernah kejadian ya? Pernah itu. Pernah ya? Pernah. Ya yang pernah dulu itu sampai ya terkait Covid juga Mas. Ibadah di rumah sama ibadah di masjid. Dulu itu ada yang sempat ya mohon maaf ada sampai ya akhirnya karena kami juga harus tegas terukur ya istilahnya. Nah, akhirnya sampai harus mereka mohon maaf ya kami adalah komunitas yang harus sesuai fakta, tidak boleh memberi jalan untuk hoax ini tersebar. Akhirnya jika mereka tidak bisa diberitahu, mohon maaf ya akan kami keluarkan dari grup seperti itu Mbak. Gitu. Ya seperti itu, bukan kami kejam, tapi karena kami sayang pada semuanya. Nah seperti itu. Kalau kami tidak sayang mesti dibiarkan. Kita masuk grup. Kita Sayang. disayang tapi enggak. Saya nggak salaman. Ya, ini kan soalnya kalau kita bicara hoax itu bakal lebih sering munculnya di sosial media. Sosial media. Sosial media di grup itu lebih sering lagi munculnya. Kalau di media mainstream itu kan tergantung beberapa ini ya, beberapa media ya, ada yang juga memunculkan itu, ada yang meredam. Karena berita hoax itu kalau saya perhatikan gitu kan, berita hoax itu lebih seringnya semakin diberitakan itu akan membuat masyarakat semakin percaya. Karena masifnya informasi Iya, tadi karena kan. masifnya informasi itu. Coba gini, kalau kaitannya dengan yang hangat itu kan isu terkait COVID ya, kalau yang kemarin itu. Kalau yang sekarang kan masih ya sebentar hilang muncul lagi, sebentar hilang muncul lagi. Kalau kemarin pas saat pandemi memang sering sekali diberitakan tentang vaksin, yang tidak mau vaksin, yang segala macam itu ya, yang itu ternyata pandemi ini hanya settingan dan lain sebagainya. Itu pemberitaan itu di media sering sekali muncul sehingga menimbulkan opini tersendiri bagi masyarakat. Dan juga kalau di media sosial saya yakin pasti di grupnya Mas WA Group, Mas The Agung di Travelers. WA Group itu sering ya. Yang terdekat ini yang kelut meletus itu katanya. Oh, nah, iya, yang yang ada barusan. kilat-kilat. Oh, iya. Sebenarnya Iya. bukan kelutnya. Kemarin juga Kembali ditanya itu. nih sama temen, Kelut mau meletus, hah? Kelut mau meletus itu. Ya itu saya lupa itu hoax yang masih hangat ini. Ini hoax yang masih hangat sekali. Jadi gini, kalau menurut saya tuh, kalau kita belajar dari siklus Gunung Kelut kan ada ininya kan, apa ada biasanya ada tahapannya, siaga 1, siaga 2, siaga 3 seperti itu kan. Nah, ini kita belum BMKG atau BVMBG ini belum kasih merilis berita. betul. Istilahnya. Nah, belum menyampaikan itu sehingga nah ini menurutku ketika ada teman yang ngomong Gunung Kelut meletus, itu pasti hoax. Gitu. Iya, kalau kita secara pribadi Mas, kita pribadi saya yakin kalau kita bertiga yang ada di sini sama teman-teman yang maaf kalau yang bertiga di sini, kalau yang teman-teman di balik layar saya nggak tahu, kita bicara bertiga di sini. Kalau yang bertiga di sini saya yakin kita ketika kita membaca berita kita pasti sudah langsung akan
mengcounter itu, kita langsung bisa berpikir ini beritanya kita bisa pilah. Ya. Saya juga berharap ini teman-teman sobat elektoral semua yang bisa menyaksikan podcast ini, kita juga bisa seperti itu. Jadi ketika kita mendapat berita, tolong dipikir dulu, jangan langsung dieksekusi. Gitu kan ya Mas ya? Benar. Kan ini Apalagi ini kalau media sosial itu kan paling rawan. paling rawan. Paling rawan. Kalau di The Tribe sendiri media sosialnya enggak selain grup WhatsApp ada Instagram, Kami punya Instagram @share_blitar, TikTok juga sama @share_blitar namanya. Facebook juga masih ada ya. Facebook juga masih aktif semua. Kalau dari semua itu kan banyak nih membernya yang di medsos ya. Betul. Instagram, TikTok sama Facebook itu kan banyak ya Mas ya. Betul. Itu mereka apa juga posting berita gitu. Lebih ke arah wisata, jadi berita tapi seputar wisata kebanyakan seperti itu. Masih aman lah Iya, masih seputar aman. Aman. Insya Allah. Insya Allah. Tapi aman. ada juga misalkan ada yang menjerumuskan gini, misalkan wah di sana loh pantai sana jalannya mudah, nah ternyata setelah ke sana jalannya rusak. Nah, ada itu. Ini hoax yang harus kita waspadai, sangat diwaspadai. Karena memang itu nanti kaitannya dengan kritik sosial pada pemerintahnya pasti. Ya kalau ngomong soal jalan, kalau Mas Agung tadi bilang jalan itu susah ataupun enggak, ya itu kalau menurutku subjektif sih kan, gitu. Tergantung siapa sih yang ngomong gitu. Kalau misalkan mungkin orang yang sudah terbiasa hidup di sana dan melihat kondisi itu, dia menganggap itu mudah kan gitu, mudah karena sudah terbiasa kan gitu. Tapi kalau misalkan orang yang dari luar datang ke sana, mungkin wah jalannya kok gini, sehingga dianggap sulit. Subjektif lah, karena nggak ada tolak ukur yang jelas kan gitu. Nah, oleh karena itu kami pun kalau menulis artikel di website travelersblitar.com itu pun juga akan kami beri detail rutenya lewat mana, kemudian kondisi jalannya seperti apa, dan itu fakta. Jadi memang ada teman-teman yang kesana langsung, sehingga bukan jarene, itu bukan, memang asli itu. Dihindari ya Mas tembung jarene, Jarene karena itu iya, itu karena itu sangat akan santai. menggiring opini orang betul, pasti. betul. Nggak, Tapi kalau di media boleh. Hah? Kalau di media boleh. iya, karena Anda mewawancarai Pak. Beda, saya penulisan artikel itu beda Pak. Tolong, Akbar, saya salah. Katanya kepala dinas contoh misalnya. Katanya Kayaknya ini nanti di ini aja ya dihapus. Saya mau tanya rumput yang bergoyang aja Mas ya. Rumputnya bergoyang kenapa? Nah, kalau kan kalau di The Tribe secara otomatis pesan berantai itu pasti di ini ya langsung. Counter. Kalau dari grup, dari garing ya Mas? katanya boleh diminum ini. Oh iya boleh. Cari. Nah, itu kan kita sudah berusaha untuk mengcounter itu. The Tribe juga saya pernah lihat di beberapa kali kesempatan juga sering diundang oleh KPU dari Bawaslu, sering juga jadi media partner ya Media Mas partner, ya. ya, itu. Sering jadi media partner itu ini nggak sih Mas? Apa yang disampaikan dari KPU saat dengan diundang itu apa juga di-upload di media? Ya. Kami apabila ada undangan atau kegiatan seperti itu, perwakilan dari teman-teman yang sebagai delegasinya ya istilahnya, itu akan meneruskan hasilnya. Misalkan ada informasi terkait yang barusan diundang kemarin itu dari ngobrol dinas pariwisata, nah itu terus atau mungkin peran pemuda dalam pariwisata itu apa, itu akan kami share juga Mbak, seperti itu. Oh gitu, jadi ya disampaikan ya Disampaikan, di media sosialnya. Ya mungkin mohon maaf, mungkin ada juga yang memang itu khusus untuk internal admin The Tribe, kemudian nanti kami akan menyampaikannya itu sudah dalam istilahnya diolah. Jadi kan kami tidak mungkin menerima semua informasi itu lalu misalkan dapat surat itu ya suratnya dihapus kan tidak mungkin. Nah, iya, tidak mungkin Mas, itu tidak boleh nggak itu boleh. namanya. Nah itu akan kami pilah istilahnya seperti itu. Ada nggak sih kalau dari The Tribe itu himbauan terkait hoax? Nah untuk saat ini memang di aturan di WA Group saja contohnya atau di Facebook itu ada aturan tidak boleh mengupload berita yang bersifat sara, termasuk hoax juga seperti itu. Nah memang dalam kenyataannya mungkin 1 kali 2 kali pernah
Nah, kelolosan gitu ya. iya itu pernah. Nah akhirnya kalau Facebook kami ada filter dulu. Kalau WA itu jujur memang sulit. Kan pasti ada langsung dia unggah. Nah caranya bagaimana? Seperti itu tadi, langsung kami beri edukasi dan kami hapus. Lalu kami sampaikan di grup bahwa ini adalah berita yang bohong, seperti itu Mbak. Oke, jadi ya memang kita nggak bisa mencegah. Kita nggak bisa mencegah sebuah berita hoax itu masuk kepada kita. Ya. Betul. Kita nggak bisa mencegah berita hoax itu terbaca oleh kita, tapi yang bisa kita cegah itu adalah kita nggak jadi salah satu penyebar berita hoax tersebut. Setuju. Kita nggak jadi salah satu penyebar, dan kita termasuk orang-orang yang bisa menghentikan berita itu menyebar di masyarakat. Jadi ada istilahnya saring sebelum sharing. Asik, saring sebelum sharing. Aku bingung sih, nanti aja, nanti kita bahas nanti. Penerjemah ada di bawah ya, dibaca di bawah. Oke, kalau yang misalkan dari Mas Robi, pasti ada perkumpulannya dong ya? Ya. Ada ya? Ada. Jadi ada teman-teman jurnalis, ya pasti kita juga punya grup WA ataupun ya grup-grup media sosial yang lainnya gitu. Ada juga. Ada. Nah, kalau yang kayak gitu pernah nggak sih Mas bikin kayak edukasi buat masyarakat terkait berita hoax, berita bohong yang supaya nggak menyebar gitu? Pernah nggak? Ya, itu sudah bukan jangan dikatakan pernah atau enggak, itu sudah menjadi kewajiban kalau menurut saya gitu. Jadi sudah menjadi kewajiban. Sudah menjadi kewajiban ya. Salah satu contohnya. Ya itu tadi. Jadi kita itu sharing sebelum sharing. Jadi kalau misalkan ada informasi itu belum sesuai dengan fakta, tentunya kita tidak akan share. Karena apa? Karena yang kita lakukan itu kan banyak tahapannya kan gitu. Kalau misalkan kita contoh nih, kalau misalkan aku bekerja di TV, aku bekerja di daerah, nah itu nanti masih ada banyak sekali tahapan seleksinya untuk kita sampaikan, bahwa kita masih ada ini kurda yang akan menyeleksi berita kita. Habis itu nyampe ke produser, dari produser akan nyampe ke eksekutif produser sebelum berita itu benar-benar bisa untuk disampaikan menjadi sebuah sajian yang dapat dilihat oleh khalayak. Gitu. Nggak pengen Mas ngundang teman-teman komunitas kayak Mas Agung kan? Kalau di berita juga pasti banyak komunitas-komunitas yang lain ya. Ini kenapa kok saya di sini ngambilnya The Traveler itu kan karena kita melihatnya kalau The Traveler itu followernya udah banyak sekali. Karena udah lama sekali ya The Travel ini. Iya Mbak. Termasuk salah satu pionir komunitas juga kalau di Blitar. Nggak pengen gitu Mas ngundang teman-teman gini buat ya kita belajar bareng lah terkait pemberitaan supaya kita nggak terjebak dengan hoax. Ya biasanya teman-teman akan ini ya, kalau misalkan teman-teman mungkin ada teman-teman dari komunitas yang ngundang kami, gimana sih cara memerangi hoax, contoh seperti itu. Nah itu biasanya mereka ngundang ataupun kita collab gitu. Ya pernah juga kan misalkan nih kita dari teman-teman ini, dan teman-teman jurnalis televisi ini khususnya ini mau mengadakan seminar kayak gitu. Nah ini dalam rangka upaya bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat seperti itu. Jadi kita juga mengundang beberapa komunitas. Kebetulan yang kita undang itu adalah kaum perempuan. Jadi yang ini temanya berkaitan dengan perempuan seperti itu. Mungkin kapan-kapan bisa collab Mas. Jadi sama KPU juga Mas. Ya kalau sama KPU kan sering kita collab. Oke. Bahkan kita sering ngambil kopi di belakang. kita belusuannya ke teman-teman yang bagian konsumsi, mohon maaf ini harusnya ditarik aja. Khusus Mas Robi ditarik aja untuk minumnya biar ambil sendiri di belakang. Kata Pak Ketua ini adalah rumah kedua kita. Oke Pak Ketua, berarti saya bebas ngambil kopi di sini. Silahkan buat kopi. Oke. Tadi masih tawarin nginep. Pernah saya itu nemenin temen yang jaga di sini, itu saya nginep di sini pernah gitu. Kalau kayaknya kita sering bareng-bareng di sini kayaknya sering ya Mas ya. Ya itu nggak usah ditanyakan lagi. ini adalah rumah kedua bagi kita. Tapi
Tapi gini, maksudnya teman-teman dari sosial media itu kan juga butuh, teman-teman sosial media ini juga butuh gimana caranya mereka biar bisa membuat ulasan yang baik supaya juga tidak terjebak dalam hoax. Itu gimana sih Mas? Kalau menurutku gini, supaya tidak terjebak dalam hoax itu tentunya jangan menyampaikan sebuah opini. Kalau misalkan opini itu dari orang yang tidak punya kredibel di bidangnya, gitu. Kalau opini itu dikeluarkan oleh ahli hukum, tentunya opini yang dia sampaikan ini adalah opini yang berdasarkan analisa hukum yang sudah ia lakukan, kan gitu. Kalau misalkan opini dari seorang tokoh politik, tentunya ini adalah sesuai dengan bidangnya dia, kan gitu. Nah, gitu seperti itu. Jadi kita itu harus dengan siapa sih kita ini? Jadi narasumber kita itu siapa sih? Kalau misalkan kita ngomongin soal kesehatan, tapi narasumbernya itu adalah ahli gizi. Bukan, misalkan teknik sipil. Teknik sipil itu kan nggak nyambung, kan gitu kan? Kan nggak nyambung gitu. Nanti di semen lah. Gitu. Kayaknya ada pengalaman. Sepertinya gitu kan ya. Jadi kalau di kita itu nanti teman-teman mungkin penggiat sosial media itu narasumbernya ini yang benar-benar harus jelas, kan gitu. Jadi narasumber yang sesuai dengan bidangnya gitu, orang yang ahli di dalam bidangnya. Setuju Mas. Pernah nggak sih mas-mas berdua kan dulu di ini media mainstream, ini media sosmed, pernah nggak dimintai pendapat salah satu pendapat seseorang lah ya, oknum lah ya, meminta pendapat dari jenengan selaku, kalau The Tribe itu dimintai pendapat dari The Tribe itu seperti apa? Itu pernah nggak sih oleh oknum di beritanya itu dirubah, kata-katanya itu dirubah menjadi yang lain? Artinya ini gimana? Intervensi atau gimana sih? Atau gimana? Kata-katanya sampean itu, ucapannya sampean itu dipelintir lah gitu. Jadi gini, kalau kita di media mainstream itu kan apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan itu kan sesuai apa yang ada di lapangan dan juga apa yang disampaikan oleh narasumber. Cuman dengan struktur kalimat yang kita pedomi, kan seperti itu. Jadi apa yang narasumber sampaikan dengan kita tulis sesuai dengan struktur kalimat yang kita pedomi sebagai jurnalis, seperti itu. Kalau ini kan karena di sebelahnya media. sama ini memang sudah media. Dia ini jurnalis gitu. Kalau di The Tribe ini kan sering juga ya The Tribe itu dimintai pendapat dari media-media yang lebih ke arah mungkin pendapat dari yang meminta itu, misalkan diundang oleh dinas memberi sumbangsih ide seperti itu Mbak. Gitu. Nah, jadi dinas belum pernah diwawancarai sama media seperti Mas Robi. Kalau dulu salah satu radio di Kota Blitar pernah diundang, itu juga pernah seperti itu. Pernah ya? Pernah. Jadi di situ juga diminta opini kan ya? Sebenarnya meskipun diminta opini, tapi yang kami sampaikan tetap fakta Mbak. Sesuai fakta, misalkan mungkin dimintai gimana sih cara pengembangan, atau menurut Mas Agung ini kira-kira misalkan wilayah sana ini cocoknya untuk tempat wisata apa, mungkin yang seperti itu kan? Seperti itu, lebih ke arah itu. Gitu. Oke lah. Yang pasti kita di sini ini ya, kita adalah superhero pemberantas hoax. Ya, sepakat. Sepakat. Apalagi sekarang ini kan, kalau sekarang tahunnya sudah tahun politik karena bentar lagi kita akan menuju ke pemilu 2024. Pastinya nanti akan banyak sekali hal-hal seperti itu. Yang lebih berbahaya lagi ketika ada di grup WhatsApp, apalagi grup komunitas ya Mas ya, semua orang jadi punya kepentingan di dalam sana. Mungkin nanti kita bisa masuk di grupnya Mas. Boleh. Silahkan Mas. Tadi kan dibilang kita nanti bakal disayang. Iya. Disayang. Biasa disayang ditendang. Sayang di situ ditendang. Soalnya bener apa ya? Kalau di grup WhatsApp, jangankan grup WhatsApp komunitas, grup WhatsApp keluarga juga itu
kadang dapat berita apa itu orang serumah sudah langsung gempar. Makanya ada istilah jangan sampai masuk berita ini masuk ke grup keluarga itu. Iya. Karena ada berita misalkan telur palsu, pernah ya ada berita telur Ya, palsu. beras palsu, telur Beras palsu. palsu, telur palsu, terus kemudian minyak goreng yang dicampur sholat dan lain sebagainya itu masuk di grup keluarga itu. Yang pasti yang sering panik itu adalah ibu-ibu dan generasi ya kalau aku mau bilang lebih tua dari saya kok ya enggak enak gitu ya. Maksudnya ibu atau generasi di atas kita pasti langsung panik nih. Generasi old. Mohon kawan-kawan semuanya sobat elektoral dimohon jangan panik dan jangan tersinggung dengan istilah generasi old, tapi ya generasi senior lah ya. Generasi senior kita tuh biasanya langsung mereka kan karena mungkin terbiasa dengan culture yang dulu, jadi ketika dibaca ya udah gitu loh. Iya. Itu tipsnya untuk mengcounter seperti itu gimana Mas? Jadi gini, aku punya tips ini buat masyarakat ya. Mas kamera di sana. Oh ya, punya tips buat Mas ya di sini. Ada tips buat masyarakat gini. Kalau menurutku ini masyarakat ini harus sering banyak melihat dan juga membaca informasi-informasi dari media mainstream. Sehingga kalau dari informasi dari media mainstream tentunya sudah melalui verifikasi yang banyak tahapannya. Kalau misalkan di televisi sudah yang seperti saya sebutkan tadi, kalau misalkan di media cetak ataupun online itu kan mereka terjun ke lapangan dan juga setelah itu ada verifikasi lagi dari redaktur yang kredibel. Jadi untuk itu lebih banyaklah baca-baca dari media-media mainstream untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga ketika pengetahuan kita itu banyak, kita tidak akan mudah terpercaya dengan informasi hoax itu tadi. Kalau dari Mas Agung sendiri gimana Mas? Nah, kalau saran saya dan untuk saya juga sendiri, nah ini kita tingkatkan, menambah dari Mas Robi tadi, kita tingkatkan yang namanya budaya literasi. Nah, literasi, kemudian self help juga. Jadi tiada orang lain selain diri kita sendiri dulu yang bisa memutus berita jika kita tidak tahu berita itu adalah hoax atau tidak. Jadi intinya kita harus tahu dulu ini adalah berita hoax, langsung kita hentikan di situ. Nah, kemudian kita juga harus dituntut untuk berpikir kritis. Nah, kemudian ya intinya analoginya mudahnya seperti ini aja. Kita lapar, mau makan nasi pecel, kan kita pasti ke warung nasi pecel, tidak mungkin ke toko elektronik kan. Nah, mencari informasi pun juga gitu. Misalkan mau tahu informasi Gunung Kelut ya, kita ada website BVMBG, lalu di aplikasi Magma VSI itu ada seputar pemilu, nah ke KPU atau ke Bawaslu. Intinya semua saya setuju dengan Mas Robi, kredibel seperti itu Mbak narasumbernya. Seperti itu. Berarti kita sebagai pembaca, kita sebagai pendengar itu kita juga harus pintar, kita harus juga meneliti dulu lah apa yang kita baca, kita harus cermati dulu apa yang kita lihat sebelum kita menyampaikan. Jangan mudah panik. Jangan mudah panik. Ya. Apa ya? Kan sekarang tagline-nya anak-anak itu panik gak dong gitu. Ya, panik gak, masa enggak? Ya, panik dong. Secara otomatis sudah menjadi kultur bahwa anak-anak sekarang itu mudah panik gitu kan ya. Iya. Tapi ya kita sendiri semua sama dengan Mas Agung, kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita nggak boleh langsung panik, kita nggak boleh langsung percaya, jangan mudah percaya intinya. Aku nggak bisa percaya sama kalian berdua. Jangan percaya sama kita, karena nanti bisa sesat. Percayalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Percayalah pada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, ini wes ya, sudah ya. Gimana Mas Agung? Sudah. Oke, karena ya sudah ini juga ya, udah banyak yang kita bicarakan tadi. Kalau diambil kesimpulan dari semuanya, berita hoax itu akan terus menyebar ketika berita ini semakin kita ulas, semakin kita baca, dan semakin kita mencari.
berita hoax ini akan muncul terus. Kita juga harus cermat, kita harus pandai dalam membaca. Kita teliti sumbernya, siapa yang memberitakan. Kalau yang memberitakan bukan media yang kredibel, bukan media yang sudah legal, itu kita cross check lagi, seperti itu. Karena seringkali hoax itu bentuknya too good to be true. Jadi terlalu bagus untuk ini dinyatakan bohong, gitu loh. Terlihat lebih meyakinkan. Tapi kembali kita lihat siapa yang memberikan berita tersebut. Teliti dulu sebelum mencerna, karena belum tentu makanan yang kita makan itu tidak ada kotorannya. Seperti itu, dan saya ambil kata-kata dari Mas Robi, kita saring dulu sebelum kita sharing. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan semuanya, terima kasih untuk Sobat Elektorial dimanapun teman-teman berada. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Sekian dari saya, Hesti. Jangan lupa like and subscribe channel kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani. Terima kasih.